Bab 685. 3 kontes terakhir sudah selesai. Sejauh ini, 3 sekolah teratas di peringkat dalam urutan Sekte Taiking, Sekte Moyan dan Sekte Tiandi Zhengyi. 3 hari kemudian, akan ada 3 kontes besar. Ayo pergi. Tetua Hakim melirik semua orang yang hadir, melambaikan tangannya sesuka hati, lalu menginjaknya dan pergi dari sini. Kedua penjaga gerbang tua menutup gerbang dan menghilang. Di sekitar medan perang, orang-orang dengan senang hati membicarakan situasi perang saat ini dan pergi dari sini dengan gembira. Hanya mata mereka yang melirik ke arah orang-orang dari Sekte Sihir CE dan Sekte Dewa Pedang dari waktu ke waktu dan mata mereka penuh dengan kegembiraan. Tampaknya ada 2 kuda hitam yang ingin menantang otoritas. Di bagian atas platform tampilan, Zuofan terlihat serius, matanya dengan dingin menatap Taiking Zung, menatap sosok Sisik Daun. Sisik Daun juga tampaknya memiliki perasaan, menoleh untuk melihat, seringai tidak sadar, bibir bergerak, tetapi tidak ada suara. Hanya bentuk mulutnya, dengan jelas mengucapkan 5 kata, 3 hari kemudian, selamat tinggal. Kemudian, dia juga mengikuti orang-orang dari Sekte Taiking dan pergi dari sini. Ambil napas dalam-dalam, meditasi dalam hati Zuofan. Faktanya, keajaiban CE Zong hari ini dapat mencapai titik ini. Telah menghasilkan banyak uang, tidak perlu menantang. Dan skala kamu, lawannya, juga sangat aneh. Di belakangnya adalah salah satu binatang suci, leluhur naga surga yang terbakar. Tidak heran teknik alkimia dan susunan tidak di bawah Zuofan-nya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari binatang suci. Bahkan jika itu di tanah suci, itu mengerikan. Jika Anda bertarung dengan monster kecil ini, bahkan jika dia adalah Zuofan, dia tidak memiliki jaminan untuk menang. Jika Anda tidak bisa bertarung, sebaiknya Anda tidak bertarung. Namun, saya tidak tahu bagaimana. Mungkin itu adalah gema energi hewan suci di tubuh 2 orang. Ada semacam palpitasi di hatinya. Perang dengan bocah ini sangat penting. Jika dia lolos hari ini, akan selalu ada penyesalan di hatinya. Kedua pria yang mewarisi kekuatan binatang suci ini harus memutuskan siapa yang paling dekat dengan puncak. Matanya sedikit menyipit, dan mata Zuofan jarang memancarkan semangat juang yang menginspirasi. Seluruh tubuh Ki dan darahnya mulai mendidih karena kegembiraan. Ini mungkin adegan 2 binatang bertemu bersama, seperti musuh yang ditakdirkan. Kenapa, saudara Zuo takut? Tiba-tiba, sebuah tawa berdering. Zuofan tercengang. Dia berbalik dan menatapnya. Tapi dia melihat Wen Tao mendatanginya. Dia menatapnya dengan hati-hati dan membuat suara samar. Alis tidak terasa tertarik, Zuofan dengan cara yang aneh. Mata mana dari kamu yang melihatku takut? Setelah beberapa saat, Wen Tao memandangnya dalam-dalam lagi dan berkata dengan sedikit tersenyum, maaf, saya baru saja melihat saudara Zuo sedikit gemetar. Saya pikir Anda takut pada monster kecil Taiking Zung. Sekarang saya dapat melihat saudara itu. Zuo tidak takut, tetapi bersemangat. Haha, itu bagus. Tidak peduli apa kemenangan atau kekalahannya, selama Anda bisa bertarung dengan tuannya, Anda akan beruntung dalam hidup Anda. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi pemahaman Anda sendiri dari ortodoksi. Ini tidak seperti kita. Saya khawatir kita akan berhenti di sini. Aduh, saya tidak mau. Petik 2. Melihatnya dengan aneh, Zuofan sedikit mengernyit, bingung, Anda adalah yang pertama dari 3 sekolah, perang pribadi seharusnya. Yah, kamu tahu apa yang kamu minta. Meskipun kamu berbelas kasih pada waktu itu, kami masih terkejut olehmu. Bahkan jika ada obat mujarab yang baik, itu akan memakan waktu 1,5 tahun untuk pulih. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mulut Wen Tao dengan sedikit kepahitan, tampaknya memiliki sedikit keengganan. Zuofan tahu bahwa mereka juga berlari untuk 3 tantangan terakhir, tetapi dalam tantangan perang kelompok dari 3 sekolah menengah. Mereka telah menghabiskan segalanya dan melukai diri mereka sendiri dengan serius. Mereka tidak lagi mampu menantang perang pribadi dari 3 yang terakhir. Melihat kekuatan superior mereka, jelas bahwa mereka telah membuat persiapan yang memadai, ingin sekali keluar dari 3 pintu terakhir. Sekarang perang belum dimulai, mereka sudah tahu bahwa mereka akan mundur, dan mereka tidak mau memikirkannya. Namun meski begitu,
Mereka masih tidak mempertahankan kekuatan untuk bersiap menghadapi tantangan. Ketika tujuan dan prinsip bertentangan, mereka mempertahankan kendo mereka, yang merupakan tempat terpuji. Fan, helaan napas panjang dari Zuo sayang sekali. Haha, ini tidak disayangkan. Bagaimanapun, kami dikalahkan dengan cara yang adil dan berlebihan. Kami yakin bahwa kami kalah, atau kami tidak cukup kuat. Wen Tao berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Zuo, 3 sekolah terakhir telah berdiri di Shizu selama ribuan tahun. Tetapi mereka tidak banyak bergerak. Tidak mungkin bagi kami untuk membuatnya bergerak. Terserah Anda. Haha, saya datang untuk melihat Anda tanpa alasan, hanya untuk menghibur. Jangan menyusut karena kekuatan skala. Jika Anda mundur selangkah hari ini, Anda akan beberapa langkah menjauh dari tujuan Anda di masa depan. Kultivator, di jalan kultivasi, Anda tidak dapat mundur selangkah pun. Menatap matanya yang tulus, Zuo Fan terkekeh dan menganggukkan kepalanya dengan serius, terima kasih atas saranmu. Hei, saudara Zuo tahu lebih banyak tentang prinsip-prinsip ini daripada saya. Saya tidak datang ke sini untuk mengomel, haha, mungkin itu tidak perlu. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, dan dengan senyum di bibirnya, dia menoleh dan pergi dari sini. Melihat sosoknya yang lembut dan anggun berangsur-angsur menghilang, Zuo Fan juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hatinya jelas bahwa Wen Tao tahu bahwa Ye Ling menantangnya, dan dia datang untuk menyemangatinya. Meskipun tidak perlu, hati Zuo Fan masih tiba-tiba melahirkan arus hangat, meskipun ini juga mewakili fakta bahwa dia tidak optimis tentang kemenangannya sendiri. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba melintasi tubuh Zuo Fan. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia sudah membawa seluruh orangnya pergi, dan dia tidak bisa menghasilkan jejak perlawanan. Ketika pria itu berhenti dan menoleh ke arahnya, dia terkejut menemukan bahwa pria itu bukan orang lain, tetapi orang pertama di Shizu. Tetapi pada saat ini, wajahnya sangat suram dan penuh amarah. Di bawah hati tidak merasakan lin, dahi Zuo Fan Wu tanah memancarkan keringat halus. Ada apa denganmu? Saya tidak tahu bahwa tidak ada prajurit suci di dalam gua. Saya tahu itu dilakukan oleh Lao Zi. Saya datang ke sini untuk menyusahkan saya. Memikirkan adegan dan Xingsheng telah membawanya pergi dengan mudah seperti ayam, Zuo Fan merasa tidak nyaman dan ragu-ragu. Dengan kekuatan pria ini, membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Apa yang harus saya lakukan? Zuo Fan cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Sebaliknya, dia bertanya dengan polos, Tuan, bagaimana Anda bisa lagi? Apakah Anda membawa saya ke sini? Melihat sekeliling, Zuo Fan semakin gugup, dan dapat tersenyum, saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Penatua, jadi dengan kasar merampok saya di sini? Generasi yang lebih muda, apakah Anda menyinggung pendahulu Anda? Bukan kamu yang membuatku tersinggung. 2 orang tua yang memblokir gerbang perbatasan. Aduh, sebuah tepukan keras di paha, dan Xingsheng marah dan marah, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia mendengar ini, mata Zuo Fan berbinar dan menarik napas. Dia meletakkan hatinya dan tahu bahwa itu bukan urusannya sendiri yang terungkap. Itu mudah dilakukan. Jadi Zuo Fan dengan hati-hati menjelajahi lagi, Tuan, apa yang terjadi dan apa gerbang yang disegel? Itu adalah gerbang menuju tambang Roh Kudus. Setelah minum lama, dan Xingsheng menggelengkan kepalanya, setiap kali pertemuan naga ganda, medan pertempuran tim akan ditempatkan di batas tempat tambang roh berada, karena ada aura berlimpah. Yang nyaman bagi siswa untuk menambah yuan mereka. Kekuatan dan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun, jika kedua lelaki tua itu bisa tiba tepat waktu setelah kecelakaan tambang Roh Kudus. Oleh karena itu, ada 2 saluran di perbatasan tambang Roh Kudus. Satu di medan perang yang berlawanan, saluran lainnya ada di paviliun Shuangzun Tongtian. Awalnya, saya ingin memasuki paviliun Tongtian dan mengambil pedang langit secara diam-diam sementara Shuangzun mengarahkan pandangannya pada duel Zheshung. Namun, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa lorong paviliun Tongtian disegel oleh mereka. Dengan cara ini, kami harus pergi ke medan perang yang tepat. Namun, ada banyak orang dengan mata campur aduk. Jika saya membuka gerbang perbatasan,
saya akan segera mengarah pada pengejaran Suangzun, dan semuanya akan terungkap. Pada saat itu, saya takut akan sangat sulit bagiku untuk mengambil pedang langit. Melihat desahannya, Zuofan akhirnya mengerti segalanya, dan merasa lebih lega. Ternyata perlintasan perbatasan pun belum masuk, itu bukan urusan saya. Sekarang aku benar-benar lega. Memikirkan hal ini, Zuofan mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh keraguan dan bertanya, "Tuan, karena ini masalahnya, mengapa Anda ingin masuk dan tiba-tiba membawa saya pergi?" "Saya tidak mengungkapkan apapun. Gerak-gerikmu kepada orang lain. Lagi pula, aku sangat hebat. Semua orang menungguku bersinar cemerlang dalam 3 hari. Jika kamu menggangguku, jangan ganggu aku." Oke, jangan taruh emas di wajahmu. Aku tidak memindahkan maksudmu lagi." Sebelum membual Zuofan selesai, dan Xingsheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memotongnya. Kemudian, dengan mata terpaku, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, saat gerbang perbatasan dibuka adalah selama pertemuan naga ganda. Ketika pertemuan selesai, kedua lelaki tua itu akan menyegel perbatasan sepenuhnya. Kecuali mereka membuka segelnya. Itu sendiri, tidak ada yang bisa memasuki halaman Suanglong lagi. Melihat bahwa kedua naga akan berakhir, saya harus bertindak sesegera mungkin. Jadi saya memikirkan Anda, dan Anda membawa saya, diam-diam dan terbuka, melalui gerbang medan perang." "Saya, bukan dari Leng," Zuofan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana aku bisa menerimamu? Kamu sudah sangat tua, dan kamu sepertinya bukan murid sekte kami. Bahkan jika kamu makan yirong dan kamu tidak bisa menutupi gaya lamamu. Dia nenek, kamu genit? Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Tidak mungkin. Kedua orang tua itu sangat beracun. Mereka hanya mengubah penampilan mereka. Mereka tidak bisa menipu mereka sama sekali. Dari nafasmu, mereka akan tahu siapa kamu. Jadi, maksudku, aku akan meminjamkanmu cincin luar angkasa dan membawaku masuk." Bab 686, apa? Bukan dari Leng, Zuofan dengan cepat melambaikan tangannya, menolak, "Tidak, sama sekali tidak. Cincin saya hanya bisa meletakkan benda mati, sama sekali bukan makhluk hidup. Bahkan jika Anda memberi saya cincin makhluk hidup, orang akan melihat petunjuknya dan bertanya-tanya bagaimana saya bisa mengganti cincin lain untuk penyimpanan. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi." Petik 2. Kepala Zuofan bergetar seperti mainan, dan dia bertekad untuk menyingkirkan masalah ini. "Teman baik, tidak apa-apa menggambar peta topografi untuk benda lama ini sebelumnya. Lagi pula, itu adalah benda mati. Bahkan jika itu diperoleh oleh orang-orang dari Akademi Suanglong, itu tidak dapat ditemukan padanya, kecuali jika Anda menangkap Dan Qingsheng dan memberikannya dari mulutnya. Tapi orang pertama di negara bagian barat sangat mudah ditangkap, lalu dia bisa sial. Karena itu, Zuofan ingin segera mengirimnya pergi. Jangan ungkapkan fakta bahwa dia menyembunyikan prajurit roh. Tapi kali ini berbeda. Dalam pandangan penuh publik, membawa tersangka yang merugikan kepentingan Akademi Suanglong. Setelah ditangkap, itu akan dicuri dan ditangkap. Akan terlalu banyak untuk dimakan dan dibawa pergi. Risiko yang terlibat tidak dibenarkan. Karena itu, jika Zuofan dapat menyingkirkan hubungan itu, ia dapat menyingkirkan hubungan itu. Jika Anda bisa menendang orang tua itu sejauh mungkin, Anda sebaiknya tidak pernah terlibat. Hamboy, sebagai seorang pemimpin, bahkan jika ini adalah 3 berikutnya, bisakah cincin penyimpanannya begitu rendah? Kamu anak laki-laki berusia 3 tahun. Apakah kamu akan percaya kebohonganmu? Dengan senyum dingin, Dan Xingsheng tampak melihat melalui pikirannya dan mencibir, "Apakah kamu ingin pergi untuk perlindungan diri? Sudah terlambat sekarang." Sudut mulutnya menyusut, dan Zuofan tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. "Tuan, Anda tidak tahu. Saya seorang pekerja biasa di klan Beruang Grizzly, yang mengendalikan klan binatang," mengatakannya. "Apakah dia yang memilih anggota elit klan kita? Dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya ke kamar pelayan. Jika dipikir-pikir, hal baik apa yang bisa kita miliki ketika kita menjadi bajingan?" Petik 2. Kamu, hanya sekelompok pekerja yang memukuli murid-murid elit dari 3 sekolah menengah dan 3 sekolah bawah di semua tempat.
Jika kamu menyebarkan berita ini, akankah murid-murid sekte itu hidup? Sambil tersenyum, Dan Xingsheng tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, "Nak, kamu sudah berada di kapal pencuriku, jadi bantuan hari ini, kamu harus membantu, jangan membantu juga harus membantu. Jika kamu membantuku, aku akan mendapatkan pedang ajaib dan pergi, dan aku tidak akan menyakitimu sama sekali. Tapi jika kamu tidak membantu, aku akan mencuri pedangnya, dan aku akan membuat peta jalanmu menjadi publik. Terima kasih di depan semua orang." Hahaha. Lalu, seringai, sudut mulut Dan Xingsheng menyilangkan senyum sinis. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zuofan mengelus kepalanya tanpa daya dan berpikir lama. Akhirnya, dia menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berada di kapal bajak laut. Hahaha, benar. Tidak mudah bagiku untuk menerima ucapan terima kasihku dengan sia-sia. Menatap ke langit dan tertawa, para siswa melukis sangat senang. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Zuofan merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian beberapa cara khawatir, "Tuan, jika saya membawa Anda masuk, bagaimana saya bisa melepaskan Anda? Kali ini lawannya tidak lebih dari biasanya, saya tidak waktu luang itu, juga tidak memiliki kemampuan untuk memainkannya. Ada susunan pengawasan di mana-mana. Anda akan diekspos segera setelah Anda muncul." Petik 2. Hei, jangan khawatir. Terinspirasi oleh waktu terakhirmu, aku telah memikirkan cara. Ayo bergerak. Kamu melawan orang-orang itu seperti api yang mengamuk, dan kemudian dalam kekacauan, kamu menemukan cara untuk meninggalkan ring. Di titik buta dari barisan pengawasan, dan kemudian Anda membawa mereka pergi. Ketika semua orang memperhatikan Anda, saya akan menyelinap pergi dan pergi ke tambang roh. Tuhan tidak tahu, tetapi hantu itu tidak tahu. Petik 2. Alisnya tidak terasa goyang, Zuofan berpikir sedikit, mengangguk dengan jelas, ini bukan dengan dia terakhir kali menggunakan gerakan yang sama. Namun, karena tidak ada yang meragukan terakhir kali, gerakan ini dapat digunakan lagi kali ini, tapi... Matanya berbalik, dan Zuofan tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah dia berkata, "Yah, Tuan, Anda harus tahu bahwa saya adalah orang yang mengalahkan Yanmo. Murid-murid berbakat di 9 sekolah mudah dihadapi, tetapi ada satu orang." Maksudmu sisik daun? Alis terangkat, dan Xingsheng tampaknya telah menebak apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dengan santai membuka jalan. Mengangguk sedikit, Zuofan berkata dengan senyum tipis, "Penatua, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa sisik daun ini benar-benar di luar dugaan saya. Yang membuat saya tidak memiliki dasar di hati saya. Saya melemparkan cincin ini lebih awal, dan mata saya tidak buta. Saya bisa menebak mengapa. Hanya di hadapan sisik daun inilah saya punya alasan untuk melempar cincin ini." Petik 2. Anak baik, apakah kamu punya alasan yang bagus? Seperti yang diharapkan, mereka sangat licik. Mata bukan dari yang cerah, dan Xingsheng tidak bisa tidak memuji. Sebenarnya, pada awalnya, dia juga mengerti bahwa di halaman naga ganda ini, tidak ada gerakan kecil yang bisa lolos dari mata tertinggi Suanglong. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dua penguasa tertinggi curiga dengan tindakan aneh melempar cincin, mereka tidak akan terburu-buru untuk menghentikan pertarungan antara para murid dan mencari tahu situasinya. Itu akan terlalu merepotkan. Hanya ketika pencurian pedang langit terungkap, kita dapat mengetahuinya. Tetapi pada saat itu, Dan Xingsheng sendiri sudah melarikan diri, dan hanya Zuofan yang tetap memimpin bar. Karena itu, di awal permainan, Dan Xingsheng hanya memikirkan cara mencuri pedang dan pergi. Dia tidak memikirkan masa depan bidak catur Zuofan. Tetapi orang-orang tidak memikirkannya. Zuofan harus berpikir sendiri. Tapi yang benar-benar mengejutkan Dan Xingsheng adalah bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia sudah membuat rencana. Dia benar-benar orang yang sangat bijaksana. Pada saat yang sama, mereka juga memahami rencana mereka sendiri di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak membuka mulut mereka, hanya mengerti secara diam-diam. Dan Xingsheng merasa malu dan bersalah. Bagaimanapun, Zuofan menebak bahwa dia akan menghancurkan jembatan. Dia masih sedikit malu. Oleh karena itu, mungkin itu untuk menebus rasa malu, atau untuk menenangkan hati hantu cerdik Zuofan, untuk menghindari runtuhnya rencana. Alis Dan Xingsheng berkerut dalam,
dan dia benar-benar mulai menganalisis kekuatan tempur lawan untuk Zuofan. Yelin, bocah ini, Sen, sembunyikan atau tidak, kekuatan tidak di bawahmu. Tapi dia tidak mencoba yang terbaik, dan saya tidak berani menilai seberapa kuat dia. Apakah Anda bisa melawannya atau tidak? Hanya nyala api emas yang cukup aneh. Anda harus memperhatikannya. Petik 2. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi Jin Yan, tetapi ada masalah lain, yaitu aku tidak tahu lubuk hatiku, itu arwahnya. Alisnya sedikit bergetar, dan Zuofan Sumu berkata, saya kira rohnya juga adalah jiwa naga. Bagaimana kedua roh itu bisa saling bertarung ketika mereka bertemu? Saya benar-benar orang awam. Saya pernah bersama roh itu. Naga selama bertahun-tahun. Saya sangat berpengalaman. Tolong beri saya saran Anda. Apa? Dia juga jiwa naga. Bagaimana kamu tahu itu? Bukan karena terkejut, hati dan Xing Sheng sangat menginspirasi, dan alisnya sangat berkerut. Bagaimanapun, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada tempat yang luar biasa di Shizu sehingga roh naga muncul lagi. Dia menganggukkan kepalanya dengan sangat pasti, dan Zuofan tidak setuju. Itu adalah keturunan dari leluhur yang membakar langit. Bisakah roh itu bukan roh naga? Setidaknya keluarga sendiri harus dicocokkan dengan jiwanya sendiri, kan? Zuofan belum melihat rohnya, tetapi dari masa magangnya, dia juga menebak bahwa itu tidak jauh dari sepuh. Tapi dengan cara ini, hatinya lebih berat. Siapa yang bisa memahami roh naga lebih baik daripada leluhur naga? Jika dua roh naga langit bertabrakan, anak laki-laki ini pasti lebih pantas darinya, yang tidak memiliki instruksi dari tuannya. Pada saat itu, ia akan lebih rendah baik dalam semangat maupun dalam kekuatan energi internal. Itu adalah kekuatan sejati untuk tidak kembali ke surga, dan dia pasti akan kalah. Melihat dalam-dalam ke dan Xing Sheng, Zuofan menaruh semua harapannya untuk menang atas bimbingan tuan tua yang berpengalaman. Meskipun dia jauh di belakang Longzu dalam hal pengalaman, dia lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi dia dengan hormat berkata, Tuan di belakang anak laki-laki ini sangat pandai dalam hal itu, dan dia juga tahu roh naga. Anak laki-laki ini pasti sangat ahli dalam menggunakan roh naga. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa saran. Setidaknya biarkan aku menggambar dengannya. Kalau tidak, aku akan dipukuli olehnya, dan aku akan dipukuli 3 kali dan 5 kali 2. Aku tidak akan punya waktu untuk melepas cincinnya. Tidak akan rencanamu sia-sia? Yah, jangan mengancamku dengan ini. Aku mengerti arti kata-katamu. Sekarang kamu telah mengambil risiko besar untukku, aku harus mencoba yang terbaik untuk membantumu. Alisnya sedikit bergetar, dan King Sheng berpikir dengan hati-hati, tiba-tiba berkata, Zuofan, apakah kamu tahu kendo? Jangan merasakan stagnasi. Zuofan merenung sedikit, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya, sedikit, tidak terlalu mengerti. Di antara 8 kaisar di Tanah Suci, hanya lelaki tua Jian Huang yang telah tenggelam dalam cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia terkenal dengan pertarungan tangan kosong dan kejahatan, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang seni pedang ini. Yah, ada sedikit yang bisa aku bantu. Sambil menghela nafas panjang, dan Xing Sheng berkata, Anda tahu, roh pertama saya adalah jiwa pedang. Saya telah tenggelam dalam kendo selama bertahun-tahun. Kemudian, semangat Tianlong dan kombinasi dari 2 roh menciptakan formula yang kuat untuk memotong naga. Pedang, lompatan langit dan bumi, auman naga, goncangan laut gunung. Jika Anda pandai ilmu pedang, saya akan menyampaikan rahasia ini kepada Anda. Jika Anda bekerja sama dengan roh naga, Anda pasti akan terbuka gunung dan menghancurkan laut. Dia tidak akan bisa menahan nyala api emasnya. Sayangnya. Petik 2. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Zuofan merenung sedikit, tetapi dia menghela nafas, aduh, Tuan, jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Saya khawatir pemahaman tuannya tentang roh naga jauh di depan yang lebih tua. Apakah Anda punya kekuatan gaib? Tentang penggunaan roh naga, diperkirakan tidak ada yang lebih tahu darinya. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara menghancurkan roh surga dan naga dengan roh surga dan naga. Petik 2. Jiwa naga adalah roh yang paling kuat. Bukan tidak mungkin untuk memecahkannya,
yaitu kekuatannya dihormati dan yang kuat adalah dunianya. Ketika dia tidak menyadari wajahnya, dia menatap Zuofan dan berkata, meskipun roh naga itu kuat, itu harus dimiliki oleh yang kuat dan yang lemah masih memilikinya. Jika tidak, jika begitu banyak roh naga muncul di tanah Shizu, mengapa tidak menyatukan daratan? Tetapi pada kenyataannya, daratan adalah yang terkuat di Zhongzhou. Oleh karena itu, roh itu sangat membantu mereka yang mempraktikkan kekosongan. Tetapi itu adalah keterampilan tambahan setelah semua, dan kuncinya terletak pada kultivasi diri. Satu hal lagi, kamu salah. Orang yang mengerti roh naga terbatas pada bidangnya sendiri. Bidangku ada di Kendo, jadi kombinasi dari Kendo dan jiwa naga melahirkan formula pemotongan kekuatan naga. Sang master anak laki-laki yang Anda sebutkan mungkin di atas saya dalam penerapan dan pemahamannya tentang roh naga, tetapi ia juga harus dibatasi di bidangnya. Ketika datang ke kombinasi pedang dan roh naga, saya mungkin tidak akan berakhir. Ini itu jeruk, Huainan itu oranye, lahir di Huaibei itu oranye. Orang yang berbeda memiliki hal yang sama, dan penggunaannya berbeda. Tidak ada yang menjadi cikal bakal orang lain. Zuofan, saya tahu Anda memiliki berbagai pengetahuan, dan Anda memiliki banyak keterampilan yang luar biasa. Jika Anda dapat menggabungkan kekuatan Anda sendiri dengan roh naga, itu mungkin tidak lebih buruk daripada master yang Anda katakan telah memahami jiwa naga. Tubuh tidak dapat menahan kejutan, Zuofan sedikit tetap linglung, tampaknya memiliki pemahaman yang jelas. Bab 687. Setelah lama berpikir, Zuofan tiba-tiba melihat cahaya di depannya, seolah-olah dia telah mengetahuinya, dan berseru, saya mengerti yang lebih tua, artinya. Kamu anak Pingna adalah jiwa naga yang paling murni, dan milikku adalah jiwa naga merek lain-lain. Dia memiliki praktik ortodoksnya, aku juga memiliki praktik kartu burukku. Tapi jiwa naga inferiorku belum tentu lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari jiwa naga ortodoksnya, kan? Setelah jeda, pelukis itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu benar, tetapi bisakah kamu menjadi eufemistik? Bagaimana orang bisa menyebut jiwa naganya sebagai jiwa naga kecil? Mengapa aku, seorang lelaki tua yang menggabungkan jiwa pedang dan naga, jiwa kasihan? Secara umum, kami menyebutnya evolusi. Pupil mata membeku, Zuofan sedikit mengangguk, hatinya langsung cerah. Ya, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu lebih banyak tentang kekuatan roh naga selain leluhur 10.000 naga dan leluhur membakar langit. Apa yang dia ajarkan pada skala Y pastilah metode aplikasi roh naga yang paling kuat. Tetapi penerapannya terbatas pada orang-orang naga. Tetapi naga itu bukanlah eksistensi terkuat di dunia, bakatlah. Oleh karena itu, di zaman kuno, ada 5 binatang suci dengan kekuatan alami, tetapi ada juga 10 kaisar yang mengendalikan dunia. Dan 10 kaisar ini, semuanya merasakan jalan surga, selangkah demi selangkah dari lemah menjadi kuat, menjadi penghormatan dunia. Mereka tidak mengandalkan bakat alami mereka, tetapi pada pemahaman mereka tentang kekuatan sejati Tao dan menciptakan seni bela diri dan teknik yang membuat manusia lebih kuat. Apa yang mereka lakukan adalah untuk mengatasi kekuatan alami dari 5 binatang suci dengan fleksibilitas konstan. Artinya, leluhur naga tahu bahwa metode menggunakan jiwa naga bukanlah masalah besar. Dia bisa menciptakan cara penerapan yang lebih efektif, yaitu cara mengubah pemahaman tentang Tao. Setelah mengetahui hal ini, kabut Zuofan segera menghilang, dan matanya penuh percaya diri. Bagaimana dengan warisan ortodoks Yeping dari klan naga? Roh naganya, yang diwarisi oleh berbagai kekuatan, pasti akan membuat perubahan yang lebih besar, yang mungkin tidak lebih lemah dari warisan ortodoks. Dengan pemikiran ini, pandangan Zuofan tentang perang bahkan lebih intens. Sepertinya dia tidak sabar untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan pewaris roh naga muda yang murni ini. Sambil memegang tinjunya dengan hormat, Zuofan membungkuk dalam-dalam kepada Dan Xingsheng dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah mengingatkan saya akan mimpi saya. Sekarang saya tahu bagaimana menghadapi musuh. Sebenarnya, aku tidak membantumu lagi. Itu adalah kecerdasanmu yang tinggi. Aku harap dalam 3 hari ini, kamu benar-benar dapat membuat keajaiban, memperbaiki jiwa nagamu sendiri, dan membiarkan bocah itu membuka matanya.
Kamu naga jahat jauh lebih baik daripada naga kanannya. Hahaha. Sambil tertawa, dan Xingsheng merasa lega dan menatap mata Zuofan seolah-olah dia adalah muridnya, meskipun dia tidak memiliki murid. Kemudian, dan Xingsheng menunjuk ke cincin Zuofan dan berkata sambil tersenyum, Zuofan, meskipun aku tidak membantumu, karena kamu menerima cintaku, aku akan mengambilnya. Jadi maukah kamu membantuku juga? Haha tentu. Ada baiknya mengambil risiko untuk yang lebih tua. Tolong tertawa. Zuo mengipasi gelombang, telah membuka cincin di saluran, dan Qingsheng tertawa, langsung masuk. Selanjutnya, dia menunggu Zuofan memasuki perbatasan lagi dan membiarkannya keluar secara diam-diam. 1 jam kemudian, saat matahari terbenam, Zuofan kembali ke halaman tempat iblis Chee Zong duduk. Dia masih memikirkan rencana kultivasinya untuk roh naga dalam 3 hari terakhir. Namun, begitu dia melangkah ke halaman, dia tiba-tiba melihat sekelompok sosok yang dikenalnya. Saya tidak tahu kapan, Chu Qingcheng, Yongning, Suanger dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Bahkan wanita Suan Tianzong seperti Sui Rohua ada di sini. Mau bagaimana lagi, Zuofan Lengleng, dalam hati yang ragu, gadis-gadis ini semua kenapa datang? Melihat dia kembali, Yang Sa mau tidak mau mendatanginya. Xie Tiangsai berkata, Ya Tuhan, kemana saja kamu? Segera setelah 3 pertempuran terakhir berakhir, kamu tidak terlihat. Saya pikir ada yang salah dengan kamu. Apa yang bisa terjadi padaku? Ini kamu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Alis tidak merasakan apa-apa. Zuofan aneh melihat orang. Tapi mengangkat bahunya, Yang Sa menolak berkomentar. Biasanya kamu baik-baik saja, tapi sekarang ada monster kecil yang bahkan lebih horizontal darimu. Aku khawatir kalian berdua monster sangat marah. Aku hanya ingin menemukan. Pemujaan Yang Xia, tolong hormati sedikit, kami datang dengan Qingcheng. Godaan Yang Sa masih di telinga, tetapi pipi Sui Rohua merah. Setelah menatapnya dengan tajam, dia tergagap dan menjelaskan. Mengangkat bahu, Yang Sa mencibir dan menolak berkomentar. Chu Qingcheng acuh tak acuh. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berjalan ke depan ke Zuofan dan berkata, sisik daun itu bukan makhluk fana. Kurasa itu lebih baik darimu. Apakah kamu ingin terus bertarung? Tentu saja, mungkin itu sebabnya aku harus bertarung. Kelopak matanya sedikit bergetar. Zuofan menarik napas panjang dan menatap Chu Qingcheng dan berkata, kamu pikir aku akan menang? Melihatnya dalam-dalam, Chu Qingcheng terkekeh dan berkata, tentu saja. Benarkah? Saya tidak berpikir saya akan menang sendiri. Alisnya bergetar, Zuofan menatapnya dengan aneh dan menghela nafas, untuk memberitahumu sebenarnya. Saya tidak memiliki sedikit kepercayaan diri dalam pertempuran ini, dan saya kehilangan banyak. Chu Qingcheng memandangnya dengan aneh, bagaimana, apakah pengurus rumah tangga Zuo juga punya waktu untuk memastikan? Mengambil napas, Zuofan tidak bisa tidak merasa bermartabat memikirkan Jinyan Yeping yang mengerikan dan roh naga paling otentik. Dia tidak tahu apakah caranya mengalahkan musuh bisa berhasil. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dari hati. Kemudian, Chu Qingcheng bertanya lagi. Setelah melihatnya dalam-dalam, Zuofan pasti mengangguk, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk melakukannya. Ini adalah punggung bukit yang harus saya lewati, dan saya harus bertarung. Ini mungkin takdir. Maka kamu akan memenangkan. Sudut mulut melintasi radian, suara tetap Chu Qingcheng. Zuofan sedikit terpana dan menetap di tempat yang sama. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Chu Qingcheng menoleh untuk melihat orang lain dan berkata, oke, ayo pergi. Dia perlu bersiap untuk perang dalam beberapa hari terakhir. Kami tidak ingin mengganggunya lagi. Dikatakan, Chu Qingcheng tidak melihat Zuofan lagi, dan memindahkan tubuh Yingying, uang tertinggal di sini. Wanita lain melihat, wajah yang tidak bisa dijelaskan, bagaimana 2 orang hanya mengucapkan sedikit kata, dan kemudian berpisah. Lagi pula, saya belum melihat Anda selama berhari-hari. Perpisahan kecil lebih baik daripada pengantin baru. Yongning dan Suanger, khususnya, bingung. Mereka mengikuti Chu Qingcheng, tetapi mereka memiliki tujuan. Mereka ingin belajar bagaimana bergaul dengan Zuofan dari Chu Qingcheng. Tapi apa yang terjadi dengan adegan ini? Aku tidak merasakan jejak persahabatan sama sekali.
Zuofan juga berdiri seperti ini, menatap bagian belakang Chu Qingcheng dan menghilang, tetapi tidak membuka mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun, atau mengejar untuk mengekspresikan. Seolah-olah dua orang adalah teman yang sangat acuh tak acuh, dengan santai menyapa untuk pergi. Terburu-buru untuk mengejar kecepatan Chu Qingcheng, mata Yongning penuh dengan keraguan. Kakak Qingcheng, kamu datang ke sini untuk bertanya kepadanya apakah akan bertarung. Begitu sederhana tidak apa-apa. Apa hubungannya dengan hubungan antara kamu dan dia? Petik 2. Tidak ada koneksi. Dengan sedikit senyum, Chu Qingcheng berkata dengan lemah, selama aku tahu apa yang ingin dia lakukan, maka aku selalu bisa mendukungnya. Tidak ada hal lain yang penting. Tidak menyadari jeda, para wanita saling memandang, tidak bisa dijelaskan. Bagaimana ini tidak penting, setidaknya untuk mengatakan beberapa kata penyemangat, biarkan dia tahu apa yang Anda maksudkan baginya. Hanya Yun Shuang yang terdiam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Saudari Qingcheng, bahkan pengurus rumah tangga Zuo tidak memiliki kepastian untuk menang. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa dia akan menang? Tak usah dikatakan bahwa karena dia benar-benar ingin bertarung, dia pasti akan menang. Bahkan jika dia tidak percaya, saya akan selalu percaya. Karena apa yang dia benar-benar ingin lakukan, saya akan percaya bahwa dia akan berhasil. Dari mulutnya melintasi radian yang sangat indah dan wajahnya tenang. Sedikit tercengang, gadis-gadis itu tampaknya mengerti bahwa dukungan terbesar Qingcheng untuk Zuofan adalah untuk selalu percaya padanya. Mungkin ini adalah dorongan terbesar baginya. Bahkan jika mereka tidak berbicara, mereka pasti sudah memahaminya di dalam hati mereka. Ini juga merupakan pemahaman diam-diam. Meskipun mereka tidak mengakuinya, gadis-gadis itu sudah merasa bahwa cinta mereka tidak dapat dibandingkan dengan pria dan wanita biasa, dan mereka telah mencapai titik persahabatan ilahi. Zuofan menatap matahari terbenam yang kuning dan bergumam, gadis ini, terkadang sangat pengertian dan menjijikan. Setiap kali saya melakukannya dengan sangat baik, saya mengenal diri saya lebih baik daripada diri saya sendiri. Zuofan, tidak benar bahwa gadis itu berkata kamu harus bersiap untuk perang. Di halaman Suanglong, kamu telah bertempur dalam begitu banyak pertempuran. Kamu tidak mempersiapkan perang sekali sebelum setiap perang. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, Anda sebaiknya tidak. Tapi kali ini, sangat sulit bagi kita untuk bertarung. Apakah Anda bersiap untuk perang? Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan Ye Ling, monster itu? Petik 2. Yang Sa menatap Zuofan dalam-dalam dan menghela nafas, orang lain baik-baik saja, tetapi saya dapat melihat bahwa monster kecil itu bukan orang biasa. Saya menyarankan Anda untuk melupakan pertempuran Tai Qingzhong, agar tidak menderita korban di sia-sia. Di matanya, Zuofan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, saya tidak bertarung sebelumnya karena saya tidak ingin bertarung. Orang-orang itu terlalu lemah. Tapi kali ini, saya harus berjuang dan berjuang untuk hidup saya. Jika saya mundur, seperti yang dikatakan Wen Tao, saya akan mundur beberapa langkah, puluhan atau bahkan ratusan langkah. Terkadang, praktisi harus menghadapi kesulitan dan berjuang sampai mati. Jangan merasa tertawa. Zuofan segera ke kamar mereka sendiri, sentuh suara untuk menutup pintu. Beritahu semua orang bahwa aku akan tutup mulut selama 3 hari, dan aku pasti akan mengalahkan Ye Ping bocah itu. Dalam hatinya, Yang Sa menoleh dan melihat ke arah hilangnya Chu Qingcheng. Dia tertawa, haha kedua orang ini benar-benar memiliki pemahaman diam-diam. Sebelumnya, bocah itu mengatakan bahwa dia tidak yakin. Sekarang dia sangat energi, tentu saja, dia dikatakan oleh gadis itu. Zuofan tidak percaya dia bisa menang, tapi hatinya sangat ingin menang. Dalam hal ini, murid elit dari seluruh sekte sihir CE akan menemaninya untuk mengambil risiko. Bahkan jika kamu Ling dibunuh oleh monster kecil Ye Ling dan seluruh pasukan dihancurkan, dia tidak akan menolak untuk melakukannya. Begitu pupil matanya membeku, Yang Sa juga penuh kebanggaan. Minum dan berteriak. Bab 688 sejauh ini, cara saya harus bersaing dengan langit yang terbakar dan Jinyan adalah 3 kekuatan, Qingyan, Zilei dan lengan kilin. Di ruangan yang gelap, Zuofan berlutut di tanah, berpikir dengan tenang, menganalisis perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak.
Ketiga energi ini berada pada tingkat yang sama dengan Najin Yan, tetapi satu-satunya kekurangan adalah kesenjangan pada tingkat tersebut. Guntur ungu dibagi menjadi 12 level, dan kekuatan maksimum yang bisa dia mainkan sekarang adalah 4 atau 5. Tetapi jika Anda melihat tangan sisik daun itu, saya khawatir Jin Yan yang dia haluskan cukup murni, setidaknya sama dengan kekuatan guntur ungu di atas 6 kali. Dan kekuatan lengan Qingyan dan Qilin belum benar-benar berkembang. Dengan demikian, keuntungan dan kerugian kedua belah pihak dalam perebutan energi dapat segera terlihat. Skala kamu menang secara mendalam, sementara dia menang secara luas. Tetapi dengan kata lain, mereka bermacam-macam tetapi tidak halus. Tampaknya ada banyak cara, tetapi tidak ada yang bisa bertarung dengan bocah itu. Selain itu, dia harus jauh lebih terampil daripada dirinya sendiri, dan dia baru saja dalam tahap meraba-raba. Akibatnya, kedua trufnya dihancurkan sampai mati oleh pihak lain. Jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, kita tidak dapat mencapainya bahkan jika kita telah melewati keberuntungan kotoran anjing. Namun, terlepas dari analisis ini, saya penuh dengan kekurangan, tetapi saya masih memiliki keuntungan terbesar, yaitu sisik daun tidak ada dalam hal apapun. Artinya, caranya terlalu sederhana, semua dari leluhur naga. Meskipun mereka tidak canggih, mereka masih menang dalam banyak hal, dan integrasi banyak cara pasti akan menciptakan reaksi baru dan serangan tanpa akhir. Memikirkan hal ini, Zuofan tidak bisa tidak menghela nafas bahwa dia dan tuannya, 9 Kaisar Iblis, sangat mirip. Menurut catatan-catatan rahasia Jiuyu, ada semua keterampilan unik orang lain. Tak satu pun dari mereka milik Kaisar Iblis Jiuyu sendiri. Itu hanya formula ajaib. Dia baru saja menciptakan keterampilan ini dan tidak punya waktu untuk mempraktikkannya sendiri. Namun meski begitu, dia masih mengambil keuntungan dari banyak keluarga dan menjadi salah satu dari 3 kaisar terkuat di zaman kuno. Bukankah situasi ini sama dengan situasinya saat ini? Luas tapi tidak halus. Namun, ada contoh sukses dari pendahulunya. Dia percaya bahwa setelah dia menguasai keterampilan unik ini, dia mungkin tidak kalah dengan keterampilan unik asli klan naga milik Mupingna. Kita bajingan, kita bisa. Saya agak ekstrim. Bahkan jika saya belum menerima pelatihan ortodoks, saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan para bajingan. Ini terlalu murah. Dengan sedikit gemetar di wajahnya, Zuofan segera menghilangkan gangguan, menutup matanya dengan ringan, dan diam-diam mengerahkan energi di tubuhnya, dan mulai menyatu satu persatu. Dalam benak Zuofan, naga raksasa itu juga menutup matanya, dan sinar cahaya berwarna-warni melesat di tubuhnya. Tapi segera, cahaya itu mulai menyatu, api biru perlahan muncul di sejumlah besar kepala naga, dan kemudian cahaya guntur ungu menyala di atasnya. Kemudian, Dao-Dao Hongmang bersinar di depan naga. Dari waktu ke waktu, gas hitam Dao-Dao naik ke tubuh naga, tetapi dalam sekejap, itu menghilang lagi. Dengan cara ini, roh disiplin diri adalah milik roh surga. Pada saat yang sama, di halaman tempat Tai Qingzong duduk, di pintu tertutup, sisik daun juga duduk dengan tenang di lutut mereka, gelombang panas berdegup melayang di sekitar tubuhnya. Dalam benaknya, ada lautan api keemasan, seekor naga raksasa terbang di lautan api, dan matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Naga itu adalah makhluk yang ganas. Sangat kuat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui hal ini lebih baik daripada tuanku. Roh naga dapat memainkan kekuatan terkuatnya hanya jika dicocokkan dengan api emas langitku yang menyala. Zuofan, kamu yang juga memiliki roh naga, dapat memainkan 1 atau 2 kekuatan roh? Biarkan aku menunggu dan melihat. Sudut mulutnya melintasi lengkungan yang aneh, sisik daun bergumam, matanya tidak terbuka, tetapi wajahnya penuh percaya diri. Tampaknya kemenangan perang ini ada di tangan. Di luar, Wu Qingqiu melewati pintunya dan melihat dalam-dalam ke pintunya yang tertutup dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di sebelahnya ada murid Tai Qingzong yang lain. Matanya penuh kejutan dan berkata, adik bela diri yang lebih muda, orang yang sangat malas, haruskah ditutup kali ini? Matahari terbit di barat. Haha, siapa yang membiarkan dia menemukan musuh lamanya? Jika itu kamu, itu akan sama. Dengan sedikit senyum, Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan pergi dari sini. Oke, ayo pergi.
Jangan ganggu dia. 3 hari kemudian, perang sangat penting baginya. Jika kita mengganggunya dan membuatnya tidak bahagia, saya pikir kemarahan akan dikirimkan kepada Anda. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Memikirkan kekuatan mengerikan Yelin, pria itu segera mempercepat langkahnya dan mengikuti langkah Wu Qingqiu. Dia bergumam, kami berdua mengganggunya. Mengapa kemarahannya harus dikirimkan kepadaku? Tidak perlu dikatakan, aku kakak laki-lakinya, dan aku berteman dengannya, hahaha. Wu Qingqiu secara alami tertawa, tetapi pria itu tidak merasakan mulutnya mengerut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Monster kecil ini, saya khawatir, hanya akan menjual wajah kakak bela diri Wu. Di sisi lain, Zhao Dezu, di mana Sekte Keadilan Surga dan Bumi berada. Membuat pengaturan untuk tantangan 3 hari kemudian, saudara bela diri yang lebih muda. Dalam pertempuran pertama 3 hari kemudian, 10 orang terkuat di Sekte Dewa Pedang semuanya terluka. Dan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Kuncinya terletak pada Sekte Sihir CE, dan kunci Sekte Sihir CE terletak pada monster Zuofan. Selama kamu mengalahkannya, semuanya akan ada di tanganmu, tidak masalah. Tapi kakak bela diri yang lebih tua, bocah itu adalah roh naga surga yang memiliki tubuh yang sama dengan 2 master tertinggi. Sangat sulit untuk dihadapi. Apakah kamu punya trik? Mendengar ini, seorang murid mengerutkan kening dan khawatir. Demikian pula, alisnya sangat berkerut. Wajah Zhao Dezu adalah su dan dia merenung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya membeku. Suara Guci berkata, jangan khawatir. Aku punya rencana bagus. Tidak peduli seberapa ganas jiwa naga hari itu hanya jiwa binatang. Meskipun itu adalah binatang dewa yang tidak normal, asalkan itu jiwa hewan, satu individu, kita akan dapat menangkapnya. Jadi, saya akan menguncinya dengan susunan kunci jiwa. Bagaimana menurut Anda? Apa, kunci arai jiwa? Pupil matanya tidak bisa membantu menyusut. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk. Wajah mereka tiba-tiba terkulai dan saling memandang dengan malu. Seorang murid berkata dalam hatinya, saudara bela diri yang lebih tua, meskipun mungkin untuk arai kunci jiwa untuk mengendalikan monster itu. Kita perlu mempertaruhkan hidup kita untuk melepaskan roh kita sendiri dan mengubahnya menjadi kunci besi untuk menjeratnya. Jika salah satu tidak hati-hati, dia merusak formasi, kita akan mati dalam hitungan menit. Ini bukan tempat untuk bekerja keras. Tidak perlu. Petik 2. Pengecut, pergi dari sini. Namun, sebelum pria itu selesai berbicara, Zhao Dezu sudah menatap matanya dan bersumpah, jangan lupa, siapa kita? Kami adalah murid Sekte Keadilan Langit dan Bumi. Saat ini, ketika Taiking Sekte dan Sekte Ortodoks besar lainnya tidak mematuhi perintah jalan yang benar dan berkolusi dengan iblis. Hanya kita yang dapat memikul tanggung jawab berat untuk mempertahankan kebenaran untuk waktu yang lama. Hal buruk apa yang akan terjadi jika kita tidak dapat menghentikan kemajuan mencezung di sini? Dari 3 sekolah teratas di Shizu, 2 di antaranya adalah jalan iblis. Ya Tuhan, ini adalah ritme jalan iblis. Bagaimana kita bisa membiarkannya terjadi? Zhao Dezu sangat berapi-api dan dengan keras menegur muridnya. Murid itu juga malu, tetapi masih khawatir. Tetapi jika kita berjuang untuk hidup kita, kita tidak dapat menghentikannya. Tidak, kamu ingat kata-kataku, kejahatan tidak bisa berbuat baik. Denganku, Zhao Dezu, kita harus bisa menutupinya. Setelah mengepalkan tinjunya, Zhao Dezu teguh dan terindoktrinasi dengan keyakinan untuk menang. Tampaknya dia benar-benar terpengaruh oleh kebenarannya. Setelah tinggal selama setengah detik, murid-murid lainnya benar-benar mengangkat tinju mereka dan berteriak, kebenaran akan bertahan, keadilan akan menang, kebenaran akan menang. Bunyi suara tsunami, momentumnya tak terbendung, semua orang sepertinya seperti adu darah ayam, gila banget. Dengan cara ini, setiap klan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Beberapa dari mereka ingin mempertahankan nama dan posisi mereka sendiri, dan beberapa ingin menarik orang lain dan menggantikannya. Tapi masih ada, hanya untuk kata sederhana, perang. Mencicit. Setelah pintu dibuka, mata semua orang sukses secara bertahap keluar dari ruangan. Namun, meskipun itu hanya terobosan di dunia, mata orang-orang terhadap Zuofan penuh dengan keheranan.
Di matanya, entah bagaimana, sepertinya dia lebih gelap dari sebelumnya, dan energinya yang mengerikan sepertinya meluap kapan saja, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Zuofan, kamu apa yang terjadi? Alice tidak bisa menahan gemetar. Yang Sa menatap satu mata Zuofan dengan dalam, hati sebenarnya seperti melihat orang lain. Hanya 3 hari kemudian, temperamen Zuofan tampaknya memiliki beberapa perubahan, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Kelopak matanya tidak merasakan getaran. Zuofan melihat ke atas dan ke bawah pada dirinya sendiri, tetapi dia memandang kerumunan dengan aneh. Sepertinya dia tidak menyadari situasi umum. Ada apa? Aku masih asli. Hanya sesaat, temperamen Zuofan tampaknya telah kembali ke sebelumnya. Orang-orang tidak menyadari Leng-Leng, saling memandang, mata bingung, hanya mereka sendiri orang-orang ini muncul ilusi. Bagaimana mungkin saat itu mengirimkan rasa bahaya yang begitu kuat dari pengurus rumah tangga Zuo, seolah-olah untuk menghancurkan segalanya secara umum. Yang Sa merenung sedikit dan menatap Zuofan dan berkata, Zuofan, apa yang kamu lakukan di pintu tertutup ini? Apakah kamu yakin tentang pertempuran melawan Yeskal kali ini? Saya tidak tahu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan Zuofan perlahan menggelengkan kepalanya. 3 hari ini, saya hanya menyisir apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Saya benar-benar memikirkan beberapa metode yang fleksibel. Saya juga memiliki beberapa cara untuk menangani sisik daun, tetapi saya tidak melakukannya. Tahu apakah itu akan berhasil? Dan saya tidak tahu banyak tentang beberapa dari mereka. Ketika saya memikirkannya sebentar lagi, saya mungkin akan menuai. Dengan sedikit kelopak mata melompat, Yang Sa menatapnya dengan cermat dan bergumam, jika Anda berhasil pada hari itu, Anda pasti akan menjadi lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada sisik daun itu. Saya dapat menjaminnya. Alisnya bergetar. Mata Zuofan penuh dengan keraguan dan menatap Yang Sa. Namun, Yang Sa sudah tidak berkomitmen sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Hei, aku hanya perasaan. Jangan ambil hati. 3 tantangan terakhir akan segera dimulai. Ayo pergi. Baiklah ayo. Zuofan melihat Yang Sa untuk tidak mengatakan, juga tidak masuk jauh ke dalam, minum suara, heroik, memimpin untuk melangkah maju. Tapi apa yang tidak dia lihat adalah orang-orang memandangnya dengan rasa takjub dan takut yang dalam. Mungkin dia tidak memiliki perasaan sebelumnya, tetapi pada saat dia baru saja keluar dari bea cukai, orang-orang benar-benar merasakan napas yang mengerikan itu untuk sesaat. Itu bukan ilusi. Zuofan, akan ada mutasi besar lainnya.